Halo Minasan, selamat datang di channel ini. Anime Tokyo Revengers episode 16 sudah dirilis. Dalam episode tersebut diawali tentang flashback yang menceritakan kematian dari kakak Maeki, yaitu Shinichiro. Ternyata, orang yang membunuh kakak Maeki tidak lain adalah Kazudora. Lantas, bagaimana kelanjutan kisahnya? Pada kesempatan kali ini, admin akan membahas Tokyo Revengers episode 17 berdasarkan cerita versi manganya. Tentu saja video ini adalah konten full spoiler bagi kalian yang hanya mengikuti versi animenya saja. Dan seperti biasa, bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler, admin sarankan untuk berhenti menonton videonya sampai di sini. Tapi, bagi kalian yang ingin tahu, silakan nonton video ini sampai habis. Nah, sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini, biar admin jadi makin semangat bikin kontennya. Oke, minasan, let's talk about this. Cerita diawali dengan Baji yang kemudian berterima kasih pada Kazudora karena sudah mengadikkannya agar tidak dipenjara. Hanma yang pada saat itu langsung memberikan Baji jaket Valhalla. Baji kemudian menyuruh pada Takemichi untuk menyampaikan pesan kepada Maeki bahwa tanggal 3 Oktober pertarungan Valhalla melawan Toman dimulai. Pikiran Takemichi masih kacau karena teringat perkataan Maeki. Jika gagal membawa Baji, maka Maeki tidak segan untuk membunuhnya. Keesokan harinya, Takemichi bertemu dengan seseorang. Orang tersebut adalah Chifuyu, orang yang habis babak belur oleh Baji dalam tes kesetiaan kemarin. Chifuyu merupakan wakil kapten divisi pertama. Chifuyu begitu dekat dengan Baji. Ya, bisa dikatakan Chifuyu adalah orang yang benar-benar memahami jalan pikiran Baji. Nah, menurut Chifuyu, Baji mempunyai alasan sendiri mengapa ia memilih bergabung dengan Valhalla. Bergabungnya Baji dengan Valhalla mempunyai rencana lain, yaitu untuk menyingkirkan Kisaki. Scan kemudian berganti di tempat kuburan keluarga Sano. Terlihat di situ, Maeki tengah berada di depan makam kakaknya dengan Draken. Takemichi datang bersama dengan Chifuyu. Maeki kemudian berkata, "Jadi, kau sudah dengar tentang kematian kakakku?" Draken kemudian mengatakan bahwa Shinichiro adalah pria yang keren. Menurut Draken, tidak ada yang bisa dilakukan tentang kejadian itu pada saat ini. Bukan berarti Baji dan Kazudora menginginkan hal itu terjadi. Maeki membenarkan pernyataan tersebut. Sebenarnya, motor yang hendak dicuri oleh Baji dan Kazudora adalah hadiah ulang tahun Maeki. Maeki memang memaafkan Baji, meskipun Baji sendiri tidak mengetahuinya sama sekali. Akan tetapi, Maeki tidak akan pernah memaafkan pembunuh kakaknya. Maeki sudah mengatakan kepada Takemichi, yang ia minta adalah membawa Baji, bukan Chifuyu. Sebenarnya, apa yang diinginkan oleh Takemichi? Begitu tanya Maeki. Pikiran Takemichi sudah teringat dengan perkataan Chifuyu, bahwa Baji bergabung dengan Valhalla untuk membongkar rencana Kisaki. Chifuyu mengatakan, jika Baji ingin menyelidiki Kisaki dari Valhalla, maka Chifuyu akan menyelidiki Kisaki dari dalam Toman. Chifuyu lalu meminta bantuan kepada Takemichi terkait hal itu. Chifuyu mengatakan bahwa dia harus segera melakukan sesuatu karena Baji bisa saja hilang kendali. Takemichi sudah bertanya pada Chifuyu, apakah Baji benar-benar mengatakan itu atau tidak? Chifuyu mengatakan Baji memang tidak mengatakan hal itu, akan tetapi Chifuyu tahu jalan pikiran Baji karena sudah lama berada di sisi Baji. Yang ingin dilakukan Chifuyu adalah ingin berguna bagi Baji. Takemichi akhirnya menjawab pertanyaan Maeki tadi.
bahwa yang dia inginkan adalah menjadi ketua Toman menggantikan Maiki. Hal tersebut karena Takemichi hendak menyingkirkan Kisaki. Draken kemudian mengatakan kepada Takemichi bahwa hal tersebut merupakan tindakan bodoh. Takemichi dan Chifuyu kemudian pergi. Chifuyu mengatakan bahwa Takemichi tidak mempunyai akal sehat. Takemichi sendiri tidak tahu mengapa mengatakan hal itu tadi. Namun, Chifuyu justru akan membantu Takemichi naik ke puncak Toman. Di sisi lain, Takemichi harus membantu menyelesaikan masalah Chifuyu. Chifuyu kemudian mengatakan kepada Takemichi bahwa mereka sekarang adalah partner. Nah, singkat cerita, Takemichi dan Chifuyu kemudian berusaha menyelidiki Valhalla dan Kisaki. Mereka berdua lantas menemui Osanai, mantan ketua Mebius. Osanai kemudian menceritakan awal pertemuannya dengan Kisaki. Menurut Osanai, Kisaki adalah anak biasa. Kisaki pada saat itu menawarkan kepada Osanai bahwa Osanai akan menjadi penguasa Tokyo asal mengikuti semua perintahnya. Kisaki tidak meminta hadiah apapun karena Kisaki tahu diri. Kisaki akan mendapatkan hadiah akan hal itu. Kisaki mengatakan, bulan tidak akan bersinar dengan sendirinya. Osanai mengatakan bahwa dirinya hanya bisa berkelahi. Namun anehnya, dengan mengikuti semua rencana Kisaki, dia justru menjadi pemimpin Mebius. Bagi Osanai, hal itu tidak mungkin. Bagaimana bisa? Dia yang merupakan seorang idiot bisa melakukan hal itu. Itu artinya ada peran Kisaki di balik itu semua. Osanai mengatakan, bagi Kisaki, dirinya hanyalah sebuah batu loncatan. Hal itu dia sadari dalam insiden 3 Agustus. Kejadian di mana Fachin menusuk dirinya. Rupanya, insiden tersebut dirancang oleh Kisaki dan berusaha untuk memojokkan Osanai. Kisaki melakukan itu karena ingin mengambil keuntungan dari insiden tersebut, yaitu menggantikan posisi Draken menjadi wakil dari Toman. Namun, seperti yang diketahui, hal itu berhasil digagalkan oleh Takemichi. Osanai dibuang oleh Kisaki Teta dan telah mendapatkan pedang baru bernama Hanma Suji. Chifuyu mengatakan kepada Osanai, mengapa tidak membalas Kisaki? Menurut Osanai, Kisaki adalah orang yang berbeda. Ia bisa disebut orang yang berbahaya. Kisaki orang yang bisa membunuh tanpa mengotori tangannya. Osanai tidak mau berurusan dengan Kisaki lagi. Setelah mendengar pendapat itu, menurut Chifuyu, ketua Valhalla yang sebenarnya adalah Kisaki. Tahta Valhalla dibiarkan kosong karena Kisaki sedang berada di Toman. Scan kemudian berganti. Takemichi kembali lagi ke masa depan dan menemui Draken yang menjadi tahanan. Draken mengatakan bahwa dirinya menyuruh Takemichi untuk meninggalkan Tokyo. Takemichi kemudian mengatakan maksud menemuinya. Takemichi bertanya kepada Draken tentang Valhalla. Apakah benar ketua Valhalla adalah Kisaki? Di luar dugaan, Draken mengatakan bahwa ketua Valhalla adalah Maiki. Valhalla adalah geng yang dibuat untuk Maiki. Takemichi lalu menyanggah, Maiki adalah ketua Toman. Draken mengatakan 12 tahun lalu saat tragedi Halloween berdarah, Toman diambil alih oleh Valhalla. Itulah Toman pada saat ini. Halloween berdarah adalah hari di mana Toman kalah untuk pertama kalinya. Menurut Draken, Toman mengalami kekalahan karena kesalahan Maiki. Nah, di hari itu, Maiki membunuh Kazutora. Sebab Kazutora membunuh Baji. Dari insiden itu, Maiki tidak pernah tertangkap. Alasan tidak pernah tertangkapnya Maiki adalah karena Kisaki sudah menyiapkan kambing hitam. Takemichi masih tidak percaya karena Maiki membunuh Kazutora. Mendengar hal itu, Takemichi semakin kacau dan tidak percaya bahwa Maiki membunuh seseorang. Takemichi sudah mengambil kesimpulan bahwa dirinya
harus menyelamatkan Mikey. Nah itulah tadi spoiler untuk episode 17 nanti. Apa yang admin sampaikan tadi hanya gambaran secara umum tentang hal apa yang akan terjadi di episode 17 nanti. Untuk detail dan lengkapnya, mari kita nantikan bareng perilisan animenya di channel YouTube Muse Indonesia. Well, itu saja untuk kali ini. Jangan lupa untuk follow Instagram pribadi admin @raka_mh_ dan follow juga Instagram channel catatan anime @catatan_anime. Akhir kata, stay safe everyone and see you next time.